Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala kemurahannya, atas segala limpahan rizki, kenikmatan, anugerahnya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita, hati kita, dengan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal perbuatan kita, seluruh anggota tubuh kita, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, yang harus kita patuhi segala perintahnya, kita jauhi segala apa yang dilarangnya. Maka hendaknya kita setia dengan sunnah-sunnahnya, meliharanya, berpegang teguh dengannya. Semoga kita menjadi umat yang dibanggakan, dicintai, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita. Kemarin selesai membahas surat Al-Ma'arij. Kita akan membahas surat Nuh. Ayatnya tadi saya bacakan di sholat maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ini ayat 1 sampai 4 surat Nuh. Surat ini tidak ada nama lainnya. Kalau surat Al-Fatihah itu banyak namanya, Al-Fatihah, kemudian As-Shalah dan lain. Tapi surat ini hanya punya satu nama, surat Nuh, karena menceritakan kehidupan Nabi Nuh alaihissalam dari awal sampai akhirnya. Dan ini merupakan termasuk seperti ringkasan saja, karena dalam satu surat ini tidak ada pembahasan lain kecuali tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ada 2 surat yang sesuai dengan nama tokohnya, nama Nabi, dan itu menceritakan kehidupan Nabi tersebut dari awal sampai akhir, yaitu surat Nuh dan surat Yusuf. Kalau surat Nuh ini dibahas di beberapa surat yang lain, di ayat-ayat yang lain, tapi ibaratnya ringkasannya ada di surat Nuh ini. Sedangkan surat Yusuf hanya di dalam surat Yusuf saja, tidak ada cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam di luar dari surat Yusuf. Makanya dia panjang, suratnya 100 lebih ayatnya. Kalau ini cuma 28 ayat. Nah, pembahasan di dalam surat Nuh. Surat Nuh adalah surat Makkiyah, diturunkan dalam periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan urut-urutannya, kemarin kita membahas surat Al-Ma'arij, sekarang kita membahas surat Nuh. Itu sangat berkaitan, karena dalam surat Al-Ma'arij ayat pertamanya, sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi', tentang ada orang yang bertanya tentang adab yang akan terjadi. Itu kaum pertama
yang umatnya meminta disegerakan adab adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan adab itu terjadi seperti tantangan mereka. Diceritakan dalam surat Hud. Itu sebenarnya versi panjangnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya ada di dalam surat Hud dari ayat 25 sampai ayat 48. Di ayat atau 49. Di ayat yang ke-32-nya, di antara perkataan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ayat 32 surat Hud, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kaumnya berkata, menantang kepada Nabi Nuh alaihissalam, qalu ya Nuh, wahai Nabi Nuh, qad jadaltana, engkau sudah mendebat dengan kami dengan perdebatan, fa aksarta jidalana, sudah banyak perdebatan antara kita, berdebat masalah tentang ketuhanan ini, diajak kepada keimanan. Fa'tina bima ta'iduna. Ya, udah enggak usah banyak-banyak debat. Sekarang datangkanlah apa yang kamu janjikan kepada kami. Kalau memang kami kafir mau diadab, silakan datangkan sekarang. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau kamu memang benar orang yang benar, tidak dusta. Nah, ini tantangan pertama yang terjadi di atas muka bumi ini, minta didatangkan azab. Itu adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan azabnya benar-benar terjadi. Kemudian munasabah berikutnya, kesesuaian berikutnya adalah dalam surat Al-Ma'arij itu, di akhir-akhir ayatnya, tentang Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap orang-orang yang kafir ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum yang tidak beriman itu, dibinasakan semuanya, kemudian diganti dengan kaum yang beriman. Dari ayat 40, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Surat Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku benar-benar bersumpah dengan Tuhan yang menguasai perjalanan tempat terbitnya dan terbenamnya matahari, bintang, bulan, yaitu demi Allah, inna laqadirun, sungguh kami benar-benar mampu, ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbukin. Kami sanggup untuk mengganti dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak akan bisa dikalahkan, tidak bisa dihalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya di dalam surat Al-Ma'arij itu adalah kabar, berita tentang ada orang yang menantang Nabi Muhammad SAW untuk didatangkan azab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengganti orang-orang yang kafir ini, dibinasakan semua, diganti dengan hanya orang-orang yang beriman yang hidup. Dan dua-duanya terjadi, yaitu dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita bahas ayat pertamanya, dan ini kenapa disebut surat Nuh, karena menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam dan disebut namanya di ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya sesungguhnya kami. Jadi ada orang-orang kafir itu mendebat Al-Qur'an itu punya kesalahan. Berarti Tuhan orang Islam itu banyak. Nah, di Al-Qur'an dikatakan inna, sesungguhnya kami. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Berarti Allah itu banyak.
mereka tidak faham bahasa Arab. Inna menunjukkan penghormatan, sebagaimana sering kita bahas, kita dalam bahasa Indonesia pun punya kosakata seperti itu. Misalnya kami persilahkan kepada Bapak Camat atau Bapak Bupati untuk naik ke mimbar, padahal yang mempersilahkan satu orang, tapi dikatakan kami. Nah, ini untuk penghormatan. Demikian juga di dalam ayat ini, inna arsalna. Dan kata-kata inna untuk penghormatan ini, pengagungan ini, biasanya setelahnya adalah tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Keagungan, kebesaran, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalnaka. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad kenikmatan yang sangat banyak. Nah, inna ini biasanya setelahnya menyebutkan tentang suatu kenikmatan yang besar kepada seluruh umat manusia atau kepada orang-orang yang beriman. Inna arsalna Nuhan. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir qaumak, untuk memberi peringatan kepada kaummu, min qabli, sebelum ayyatiyahum adzabun alim, datang kepada mereka adab yang sangat pedih. Nabi Nuh alaihissalam bukan yang pertama diutus di muka bumi ini, karena sebelumnya ada Nabi Adam alaihissalam, bahkan ada yang mengatakan sebelumnya ada Nabi Idris alaihissalam. Tapi Nabi Nuh adalah Nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi ini belum ada siapa-siapa. Kemudian yang ada adalah anak keturunannya. Dan zaman Nabi Adam, anak keturunannya itu muwahhidun. Muwahhidun artinya apa? Mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian juga Nabi Idris alaihissalam. Tidak diceritakan Nabi Idris alaihissalam untuk mengajak kepada ketauhidan, menghindari kesyirikan, karena belum ada orang-orang yang berbuat syirik di zamannya. Nah, ada yang mengatakan, berpendapat Nabi Nuh alaihissalam itu jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam adalah 10 kurun, 10 generasi. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Maka sebelum turunnya atau sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, maka manusia itu sudah mulai menyimpang akidahnya, mulai menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini disebutkan hanya 10 kurun atau sekitar 1000 tahun, hanya 10 generasi, maka mungkin umatnya Nabi Nuh alaihissalam, manusia di zaman itu di dunia ini mungkin hanya ribuan jumlahnya. Dari awal Nabi Adam kemudian 10 generasi, mungkin hanya ribuan. Walaupun Nabi Nuh diutus hanya kepada kaumnya, tapi yang ada di bumi hanya kaumnya itu saja. Ada yang mengatakan jumlahnya ribuan, nggak sampai jutaan seperti manusia zaman sekarang, miliar. Kemudian berarti Nabi Nuh selain walaupun disebutkan di sini diutus kepada kaumnya saja, tapi itu diutus kepada seluruh manusia yang ada di zaman itu. Berarti hampir sama dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia. Tapi bedanya di sini disebutkan kepada kaumnya, karena Nabi Nuh alaihissalam syariatnya hanya berlaku di zamannya saja. Setelah nabi-nabi berikutnya, syariat atau yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam ini tidak berlaku, mengikuti nabi-nabi yang berikutnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus kepada umat akhir zaman, kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia, maka syariatnya berlaku kepada seluruh umat di dunia ini dan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat.
tidak tergantikan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk ulul azmi. Ulul azmi itu berarti nabi dan rasul yang mempunyai contoh kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran tingkat tinggi. Dalam surat Ali Imran disebutkan ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh umat manusia. Maka kita yang ada sekarang ini atau manusia zaman sekarang ini semuanya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai umatnya, semua yang kafir zaman itu ketika tidak mau beriman habis mati semua, ditenggelamkan oleh banjir. Yang ada adalah orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dibawa di dalam kapalnya, dan itu dikatakan sebagian ulama itu hanya anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Nuh alaihissalam itu berapa? Berdakwahnya saja itu 950 tahun. Itu dakwahnya sejak dari Nabi sampai kaumnya ditenggelamkan oleh banjir bandang. Ada yang mengatakan Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umur 40. Berarti sejak umur Nabi Adam setelah banjir itu terjadi 990 tahun. Tapi beliau masih hidup setelahnya. Maka ada yang berpendapat umur Nabi Nuh alaihissalam ada yang mengatakan 1000 tahun lebih, ada yang mengatakan 1400 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, dan beberapa pendapat yang lain. Artinya umur Nabi Nuh alaihissalam lebih dari 990 tahun. Karena setelah banjir itu Nabi Nuh alaihissalam masih hidup. Ya, wajar saja kalau bisa dikatakan pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan di kapal itu anak keturunannya. Karena 950 tahun saja orang beranak pinak, cucunya mungkin sudah punya cucu. Dan itu yang ternyata yang beriman sedikit. Dari yang ribuan itu dalam riwayat hanya 80. Bayangkan berdakwah 950 tahun, yang beriman hanya sekitar 80. Berarti selama 10 tahun berdakwah mungkin ada satu, mungkin belum ada yang beriman. Begitu dahsyatnya kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14-15 ini menjelaskan tentang lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 950 tahun. Fa akhadahumut tufana wa hum dhalimun, maka mereka ditenggelamkan oleh topan banjir dalam keadaan zalim. Fa anjaynahu wa asbahas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin, maka kami selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan para penumpang kapal yang diselamatkan yang beriman, dan kami jadikan peristiwa ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap alam semesta. Ini umur Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di antara kesabarannya yang selama 950 tahun berdakwah, ternyata ada satu anak dan satu istrinya justru tidak beriman. Bagaimana kita membayangkannya? Seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwai kaumnya 950 tahun, anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak beriman. Bagaimana kesabaran orang seperti ini? 950 tahun pengikutnya hanya sekitar 80-an saja.
Berarti dalam 10 tahun bisa tambah 1, bisa mungkin belum nambah 1 kalau rata-rata saja, nggak sampai. Itu apa namanya, perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Inna arsalna Nuhan ila qaumi, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, an angdir qaumaka. Berarti untuk memberi peringatan kepada kaum, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Artinya sebelum Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Idris, belum ada nabi ini membawa peringatan, hanya kabar gembira, karena semuanya beriman. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidah, dulunya manusia ini sejak Nabi Adam umat yang satu, artinya umat yang beriman. Nabi Adam yang jelas apa namanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin, bahkan iblis pun tidak menggoda Nabi Adam untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa, karena beliau diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggodanya, menjerumuskannya hanya karena apa namanya, tidak mematuhi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bakal bisa untuk menggelincirkan akidahnya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak turunannya masih dalam beberapa generasi itu masih bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka belum ada ancaman, peringatan kepada orang yang berbuat syirik. Baru di zaman Nabi Nuh alaihissalam ini apa namanya, an angdir qaumak, untuk memberikan peringatan. Jadi sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul itu inti tugasnya adalah 2, nadiron basyiron wa nadiron, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, adanya surga, balasan tentang pahalanya, dan peringatan nadhiro, ancaman kepada orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang yang musyrik, diancam dengan neraka, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. An angdir qaumak, untuk memberi peringatan kepada kaummu. Berarti dari zaman Nabi Nuh ini atau zaman sebelumnya baru terjadi orang-orang berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Sebelumnya belum ada. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Berarti dulunya umat manusia itu hanya satu, orang-orang yang beriman saja, kemudian menyimpang. Dan penyimpangannya nanti secara singkat disebutkan di surat ini, di ayat yang ke-23 24. Awal penyimpangan umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh ini, baru ada penyimpangan manusia sehingga menyembah kepada selain Allah. Ini diceritakan di dalam kisah Nabi Nuh itu orang-orang sebelumnya, yaitu dalam ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum, orang-orang yang kafir itu berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Berarti mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tadarunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan kalian. Waddan, satu nama-nama berhalanya ini ada 5, Waddan, wala suwa'a, wala yaghusa, wa ya'uqa, wa nasra. Ada 5 nama berhalanya. Ini awal manusia tergelincir ke dalam kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu bertahap. Nanti ketika sampai ayatnya, ayat 23 itu kita bahas. Jadi awalnya mereka ini orang-orang solih, kemudian diberi peringatan, monumen. Oh, ini dulu orang-orang yang berjasa, orang-orang yang pintar, yang solih. Kemudian ternyata lambat laun menjadi disembah. Sampai di zamannya Nabi Nuh alaihissalam sudah disembah. Ini alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian.
Itulah yang menjadi tantangan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebenarnya yang menyatakan bahwa dulu umat zaman dahulu itu satu saja ada di surat Al-Baqarah tadi ayat 213, ada juga di dalam surat Yunus ayat berapa ini? 19, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fahtalafu. Dan tidaklah manusia itu kecuali dulunya satu umat yang satu. Fahtalafu, kemudian mereka berselisih faham. Nah, ini tentang Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah mendakwai kaumnya. Yang pertama, ini kaidah dalam berdakwah setiap nabi dan rasul. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, dengan peringatan yang sangat nyata, sangat jelas, sangat gamblang. Qala ya qaumi inni lakum, tapi lakumnya didahulukan, berarti khusus bagi kalian. Nadhirum mubin, peringatan yang nyata, yang jelas, yang gamblang, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Belum banyak di zaman-zaman dahulu itu syariat-syariat serumit kita. Hanya tentang akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang akhlak-akhlak yang mulia, itu saja. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebutkannya kisah-kisah seperti ini adalah untuk memberikan kepada Nabi Muhammad SAW pelajaran atau ibroh atau hiburan. Karena Nabi Muhammad SAW di kisah tentang surat Al-Ma'arij itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang sangat ingkar dan melawan, bahkan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakanlah cerita-cerita ini supaya menjadi hiburan. Nah, ini termasuk dalam surat Hud nanti di akhir-akhir ayatnya, di ayat 120 surat Hud. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semuanya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad dari berita-berita tentang nabi dan rasul sebelum kamu, ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk meneguhkan hatimu. Mengangkat Nabi. Ya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah saja 13 tahun. Ada yang mengatakan umatnya hanya sekitar 70, 80 atau 100-an, enggak sampai. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun enggak sampai 100. 80-an orang. Ibaratnya, ya Rasulullah, apa yang kamu alami ini belum seberapa dibanding nabi-nabi yang terdahulu. Mendakwai kaumnya dengan kesabarannya. Bahkan anak dan istrinya saja tidak beriman. Ada satu anaknya, satu istrinya yang tidak beriman. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam cerita nabi-nabi ini ada kebenaran. Islam itu tidak mengajarkan kita membuat cerita-cerita dongeng-dongeng khayalan. Maka yang diceritakan di dalam Al-Quran ini semuanya benar adanya, bukan fiksi, artinya fakta, kejadian nyata. Dan telah datang dalam cerita-cerita ini adalah kebenaran, wa mau'idhah, peringatan, wa dzikra, sama peringatan juga, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dan yang menyatakan bahwasanya kita yang ada di sekarang ini adalah keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya dalam surat As-Saffat dijelaskan di situ bahwasanya yang diselamatkan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqun, ayat 77 surat As-Saffat, cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dan kami jadikan keturunannya Nabi Nuh alaihissalam itulah yang tersisa.
Berarti yang tersisa hidup setelah banjir bandang total, semua penduduk bumi yang kafir mati. Maka yang tersisa keturunannya Nabi Nuh. Berarti kita yang sampai sekarang adalah keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi ya memang dari awalnya adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim, dalam surat Ali Imran ayat 34 tadi. Keturunan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha tahu. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku adalah memberi peringatan yang nyata bagi kalian, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'andzir asyiratakal aqrabin, maka berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka sejak itu Nabi Muhammad SAW memberikan, mendakwahi kaumnya dengan terang-terangan. Bahkan dikisahkan berdiri di Bukit Sofa memanggil kaumnya, orang-orang Mekah seluruhnya, wahai kaumku, seandainya aku mengatakan kepada kalian ada musuh yang akan menyerang, apakah kalian akan mempercayaiku, membenarkanku? Mereka berkata iya. Maka Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian, memberi peringatan akan adanya adab yang sangat pedih kalau kalian tidak mau beriman. Nah, Nabi Nuh juga demikian juga. Apa pondasi-pondasi awal dalam dakwah? Ya, ayat ketiganya, ani budullaha wattaquhu wa'ti'un. Hanya 3 ini saja, yaitu hendaknya kalian menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah semua nabi dan rasul dakwahnya mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan manusia karena dari kesyirikan ini untuk menyembah kepada Tuhan yang satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Ani ibudullaha, satu akidah yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Setelah kalian beriman, maka ikuti perintahnya, jalankan perintahnya, dan jauhi segala larangannya. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiun, dan taatilah aku. Semua dasar agama seperti itu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam juga seperti ini. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini zaman kita. Zaman dahulu mengikuti Nabi dan Rasul yang ada di zaman itu. Wa atiun, mengikuti Nabi dan Rasul yang ada. Makanya dalam surat Al-Hasr ayat 7 disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang datang dari Rasulmu, maka ambillah, ikutilah, taatilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dia larang maka jauhilah sejauh-jauhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berat hukumannya. Nah, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin ani ibudullaha, yaitu hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa atiun, dan taatilah aku. Contoh kita adalah nabi dan rasul. Apa yang akan kalian dapatkan? Nah, karena berarti sejak zaman dahulu manusia itu tertutupi pandangannya, akal pikirannya dengan masalah materi. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala atau lewat Nabi Nuh alaihissalam, kalau kamu mau taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, akidah yang benar, ibadah yang benar, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya,
mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, yaghfir lakum min dunubikum. Yang pertama, kalian akan diampuni dari dosa-dosa kalian yang telah lampau. Sama seperti umat kita zaman sekarang, kalau ada orang yang dulunya kafir kemudian beriman, dimulai dari nol lagi, semua dosa-dosanya dihapuskan, dimulai dari nol lagi. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajali musamma, dan kalian akan diakhirkan, dipanjangkan umur kalian sampai ajal yang ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Sesungguhnya ajal ketentuan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah datang menjemput kalian, la yuakhir, tidak akan bisa ditunda, tidak bisa dimundurkan. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, berarti amal soleh itu juga dalam beberapa hadis disebutkan bisa memanjangkan umur, menambah rizki. Nah, tentu karena yang memanjangkan umur dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beramal soleh, salah satunya menyambung silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, dilebarkan, diluaskan rizkinya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, demikian juga ini kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan mengikuti Rasulnya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ajal dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah datang tidak bisa ditunda, tidak bisa dimundurkan lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar mengetahui. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu kalau sudah datang ajalnya, bahkan umat ketika sudah datang ajalnya tidak akan bisa ditunda-tunda lagi. Dalam surat Yunus juga dalam ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa masya Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku sendiri saja tidak bisa untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada diriku sendiri kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhu fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka tidak ada yang bisa memundurkannya, menundanya sedetik pun, sejam pun, semenit pun, wala yastaqdimun, tidak ada yang bisa memajukannya. Tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa mempercepatnya. Ini paling tidak ada 3 ayat yang semacam ini. Tadi surat Yunus ayat 49, dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat pasti ada ajalnya. Dulu ada Romawi, ada Persia yang berkuasa, ketika sudah habis generasi kebesarannya, ya hilang, kekalah, runtuh kekuasaannya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal mereka, maka tidak ada yang bisa menunda, tidak ada bisa juga yang mengajukannya, mempercepatnya. Surat Al-A'raf ayat 34. Demikian juga surat An-Nahl ayat 61. Nah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, tidak ada yang bisa menundanya walaupun sebentar atau mengakhirkannya atau mempercepatnya. Ini dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mendakwahkan akidah yang benar, mendakwahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ternyata yang sedemikian lamanya berdakwah kepada kaumnya ini, hasilnya tadi sedikit. Maka beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku ini malam dan siang, siang malam, enggak ada hentinya. Enggak kayak kita kajian seminggu sekali atau sebulan sekali, enggak, ini tiap hari siang dan malam 950 tahun, tidak ada hentinya. Hasilnya hanya 80 orang. Ya Allah, artinya di sini disebutkan malam dulu ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, malam dan siang. Artinya ketika mendakwahi seseorang, di antara yang penguat dakwah adalah kita minta kekuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari tundukkanlah dirimu kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kekuatan kepadanya. Kita ini tidak berhak atau tidak punya kekuatan untuk memberi hidayah, hanya menyampaikan saja. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali lailan, di malam hari Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kaumnya supaya diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya didakwahi, atau ketika siang mereka bekerja, dicari waktu luangnya di malam hari, didakwahi. Atau ketika siang berjumpa, didakwahi, enggak ada berhentinya. 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwahku kepada mereka siang malam ini enggak ada henti-hentinya, malah menambah mereka lari. Semakin didakwahi semakin lari. Alhamdulillah saya berbicara seperti ini ada yang mau dengarkan. Di zaman Nabi Nuh didakwahi lari. Bahkan nanti di ayat-ayat berikutnya menutup telinganya, enggak mau dengar. Menutup wajahnya dengan pakaiannya, enggak mau melihat. Ketemu pun enggak mau melihat, tidak mau mendengar. Itu yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia termasuk Nabi Ulul Azmi yang punya kesabaran yang sangat tinggi. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.